Oke, jadi ada beberapa tipe negara ya. Ini kan kita belajar sejarah sebetulnya ya. Pertama-tama tipe negara timur kuno, purba ya. Jadi menurut para ahli dari barat ya, tipe negara timur purba adalah tirani atau despoti ya. Tirani itu artinya kekuasaan yang semena-mena ya. Nah, ini eh, negara purba ini diperintah oleh raja-raja yang berkuasa mutlak dan sewenang-wenang ya. Tapi sebetulnya tidak sebenarnya benar ya. Nah, misalnya tindakan sewenang-wenang itu ya dimaksudkan adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Ada istilah dari dunia barat katakan the king can do no wrong. Artinya raja itu bisa berbuat apa aja ya kan. Jadi dia nggak bisa dipersalahkan raja itu karena kekuasaan sangat mutlak. Nah, sekarang kalau dipersalahkan pertanggungjawaban raja itu dari mana ke mana ya. Itu yang pertama ya. Kemudian contoh yang konkret adalah selalu kalau kita belajar di negara, rujukannya adalah tipe negara Yunani purba atau kuno. Ya. Tipe negara Yunani kuno ini mempunyai tipe sebagai negara kota atau polis karena kecil itu ya, baru dalam lingkup kecil ya. Jadi wilayah sebesar kota dan kemudian dilingkari oleh tembok-tembok merupakan benteng. Benteng. Kemudian eh, penduduknya sedikit dan pemerintahnya demokratis. Artinya bisa berdialog. Biasanya mereka melakukan dialog itu di sebuah taman atau di tempat-tempat yang ada gladiator ya. Jadi bisa dialog nih rakyat dengan pemerintah. Nah, pada masa itu ya warga terbagi dari tiga golongan, yaitu budak, ya artinya orang diperjualbelikan ya, golongan orang pendatang dan golongan penduduk asli. Nah, golongan budak ini tidak dianggap sebagai subjek hukum karena dia tidak mempunyai hak hukum, tidak memiliki apa-apa ya. Nah, yang menarik, meski demokrasi terapkan di negara itu, perbudakan dibenarkan dianggap sebagai suatu kejahatan sosial. Jadi ya diterima deh. Jadi sebagai bagian perbudakan itu pada masa itu. Nah, golongan pendatang, yang golongan kedua, dianggap ada tapi tidak mempunyai hak turut campur dalam pemerintahan. Hak-hak dan milik mereka tetap dihormati. Golongan yang berhak mengendalikan pemerintahan hanyalah golongan penduduk asli, ya, penduduk asli. Penduduk asli. Ya, kemudian untuk bicara tentang negara dan segala macam, rakyat berkumpul bersama raja di lapangan terbuka secara langsung, ya karena kecil kotanya dan orang sedikit. Musyawarah berlangsung tanpa wakil dan bila perlu dengan perdebatan kemudian mengambil keputusan. Nah, ini yang diperlihatkan pada masa itu betapa demokratis Yunani kuno itu ya. Yunani kuno. Nah, jadi dalam susunan pemerintahan ya, rakyat langsung ikut serta dalam pemerintahan dan pemerintahan ini merupakan pemerintahan demokratis. Ya, itu dia ya. Jadi untuk melaksanakan demokrasi ini rakyat harus memiliki pengetahuan yang cukup. Pengetahuan umum diajukan kepada rakyat agar rakyat ikut serta dalam pemerintahan. Nah, yang pemerintahan itu diselenggarakan dengan mengumpulkan rakyat di suatu tempat yang disebut eklesia. Ya, dalam rapat itu merupakan langsung ya kebijakan-kebijakan pemerintahan, kesulitan-kesulitan dihadapi pemerintah itu dipecahkan bersama, mengadakan perbaikan-perbaikan yang perlu diselenggarakan bersama, mengadakan perbaikan-perbaikan yang perlu segala macam. Jadi usul-usul dengar. Nah, ini jadi satu tipe yang ini, tipe yang menarik Yunani kuno ini. Ya. Dan kenapa bisa dilakukan seperti itu? Karena rakyatnya sedikit dan kemudian ya jadi ada satu kebiasaan dari kalangan masyarakat Yunani kuno ini yang membicarakan masalah-masalah politik negara ya. Ini kenapa terjadi? Karena negara polis sering mengalami protokolan pemerintahan dari monarki ke aristokrasi. Jadi protokolan pemerintahan, nah untuk singkat ya, dari aristokrasi ke tirani dan dari tirani ke demokrasi, pergulatan seperti itu. Nah, ini peristiwa-peristiwa politik melahirkan rangsangan-rangsangan itu timbulnya pemikiran politik.
Kemudian faktor lainnya kebebasan berbicara, ya. Jadi adu argumen, ya, sudah jadi tradisi masyarakat yang kuno. Ketiga, apa yang disebut sebagai masyarakat, masyarakat itu identik dengan negara. Jadi karena sedikit orangnya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tipe negara Romawi kuno. Ya. Nah, ini bahan semua sudah saya share ya, bahan ini ya. Sudah ada dan kemudian sudah punya buku ya. Oke, pemerintahan yang kali ini adalah kerajaan Romawi, berbentuk monarki atau kerajaan. Pemerintahan monarki ini didampingi oleh sebuah badan perwakilan yang anggotanya hanya terdiri dari kaum ningrat. Jadi hanya kaum ningrat yang bisa duduk dalam berbagai perwakilan. Memang ada sistem demokrasi ya, artinya bibit-bibit demokrasi dalam pemerintahan ini. Kemudian juga tidak dihindari ya, karena yang mendominasi pemerintahan adalah kaum ningrat, terjadilah pertentangan antara kaum ningrat dengan rakyat jelata. Nah, ini yang penting ya, kalau kita bicara tentang Romawi kuno ya, pertentangan tersebut dapat diselesaikan melalui sebuah undang-undang yang terkenal dengan nama Undang-Undang 12 Meja. Nah, Undang-Undang 12 Meja ini menjadi cikal bakal dari KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Ya, jadi kenapa demikian? Karena memberikan inspirasi ya kepada Perancis menyusun, kemudian diterapkan di Belanda. Belanda kemudian dimodifikasi sesuai dengan keadaan di negara Belanda itu. Selanjutnya karena Indonesia negara jajahan Belanda, maka KUH Perdata Belanda ini diterapkan juga di Indonesia. Kecuali sekarang KUH pidana itu sudah nggak berlaku lagi ya. KUH pidana peninggalan Belanda, Wetboek van Strafrecht, sejak kemarin tidak berlaku. Ada KUHP nasional yang baru. Nah, tipe negara Romawi purba ini digambarkan sebagai suatu imperium mempunyai wilayah yang luas sekali karena jajahan-jajahannya. Pada saat itu di Romawi terdapat suatu ajaran diperoleh dari Yunani sebagai hasil akulturasi. Ya, nah, karena Yunani pada itu menjadi daerah jajahan dari Romawi. Nah, salah satu tradisi yang dibawa dari Yunani adalah mengenai demokrasi dan kedaulatan rakyat diterapkan di Romawi. Nah, ajaran yang diterapkan ini ya tidak membawa susunan pengaruh terhadap susunan pemerintahan ya. Yang ada di Romawi adalah kaisar yang mempunyai kekuasaan yang besar sekali dan bertindak sekehendak hati dan terkenal sebagai seorang tiran. Kedaulatan rakyat yang mereka terima dari kebudayaan Yunani dikonstruksi menjadi paham kaisarismus, yaitu paham di mana kaisar menerima seluruh kekuasaan dari rakyat berdasarkan kepercayaan rakyat kepadanya. Jadi dimodifikasi itu. Ya. Kekuasaan rakyat diserahkan kepada penguasa, yaitu raja sifatnya tidak turun-turun, tapi jadi setiap pengangkatan raja baru rakyat menyerahkan kekuasaan kepada ini. Jadi ada perjanjian ya. Jadi begitu ada raja baru diadakan semacam perjanjian dengan apa namanya dengan raja baru ini, rakyat dengan raja baru. Tipe selanjutnya adalah tipe negara abad pertengahan. Jadi setelah jatuh Imperium Romawi, sejarah pemikiran tentang negara dan hukum masuk ke zaman baru, yaitu zaman abad pertengahan atau Clarung. Sejalan dengan runtuhnya peradaban bangsa Romawi, keruntuhan negara tidak dapat dihindari. Jadi Romawi ini hancur ya. Kemudian, oke, nah inilah masuk abad pertengahan sudah merupakan country state yang sifatnya dunia. Ya, jadi negara nasional ya. Dualisme yang disebabkan oleh karena adanya dua macam hak yang menjadi dasar bagi terbentuk negara, yaitu hak raja untuk memberi tersebut rex dan hak rakyat untuk rakyat tersebut regnum. Tipe negara abad pertengahan ini adalah feudalistis ya, berdasarkan hak perseorangan yang mutlak. Tapi dalam perkembangannya hak milik tidak lagi mutlak, tapi hak milik mempunyai kewajiban untuk mengabdi pada umum. Awalnya setiap orang itu punya hak milik mutlak, tapi kemudian berkembang bahwa hak milik itu harus juga memperhatikan kepentingan umum. Nah, akibat kewajiban tersebut maka timbul hak-hak rakyat yang dapat membatasi kekuasaan dari raja yang dikemukakan oleh aliran monarkomahen yang akan mencegah tindakan sewenang-wenang raja. Nah, perjanjian
antara raja dan rakyat yang saling batasi diletakkan dalam nama leges fundamentalis. Ya. Di dalam leges fundamentalis ini ditentukan hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Jika raja melampaui batas hak-haknya, maka rakyat dapat memberontak. Demikian pula sebaliknya. Ini satu kemajuan ya. Jadi kalau pada zaman Yunani kuno itu prakteknya demokratis, langsung dialog, langsung membicarakan masalah antara dengan rakyat. Ya. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, era Romawi kuno, itu rajanya bertindak sewenang-wenang ya. Walaupun ada tradisi dari Yunani di bawah kedaulatan, tapi tidak dilaksanakan oleh kaisar. Ya. Nah, tadi sudah ada perkembangan terbaru negara abad pertengahan. Sudah mulai titik yang paling penting dari ini adalah munculnya apa yang disebut sebagai leges fundamentalis. Jadi ada perjanjian hak-hak dan kewajiban antara raja dengan rakyat. Ini penting. Jadi kalau rajanya melampaui hak dan kewajibannya, maka rakyat akan melakukan pemberontakan. Demikian pula kalau rakyat melampaui, katakanlah ingkar terhadap kewajibannya, maka raja bisa menghukum rakyat yang melanggar aturan ini. Kemudian tipe selanjutnya adalah tipe negara hukum. Ya, tipe negara hukum. Penggolongan ya bisa dilihat adalah penggolongan negara dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat. Jadi dasarnya itu. Ya. Tipe negara polisi. Nah, negara polisi adalah negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian. Ya. Nah, pada tipe negara ini, negara bertugas menjaga tata tertib saja, atau dengan kata lain, negara penjaga malam. Ya. Negara penjaga malam artinya dia ya rakyat itu siang silahkan aja bekerja, ya menjalankan aktivitas, negara nggak ikut campur. Ya. Oke, pada negara ini bertugas sebagai tata tertib saja ya. Pemerintahan bersifat monarki absolut. Ciri dari tipe negara ini, pertama, penyelenggara negara positif atau bersetuju berdasarkan hukum. Penyelenggara negatif artinya menolak bahaya mengancam negara. Itu yang dua ya. Negara polisi ini terkenal dengan slogan Salus Publica Super Lex. Jadi kepentingan umum sebagai yang harus diutamakan. Ya, ini satu sikap yang luar biasa ya, perkembangan lain setelah adanya leges fundamentalis tadi, yaitu tipe negara abad pertengahan. Dan yang menentukan mana yang merupakan umum dan mana yang bukan adalah bukan raja. Raja menentukan apa itu kepentingan umum. Ya, jadi raja itu menentukan apa yang menjadi kepentingan umum. Ini lanjut lagi. Nah, jadi Inggris itu selalu rujukan ya dalam pembentukan pembahasan negara ya. Perancis juga menjadi rujukan karena Perancis sangat totaliter, ya sangat monarki absolut. Tapi di Inggris sudah mulai ada perjanjian antara raja dan rakyat. Tipe berikutnya adalah tipe negara hukum. Nah, tipe pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadi revolusi 1688 di Inggris. Kemudian muncul lagi abad ke-18 dan mulai populer abad ke-19. Nah, lahirnya pemikiran tipe negara hukum ini adalah sebagai reaksi terhadap kesewenang-wenangan raja di masa lampau. Ya, oleh karena itu, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan dari masyarakat. Jadi kalau kita belajar sejarah ini, ya termasuk ilmu negara ini kan termasuk sejarah sebetulnya. Ya, kita selalu berkaitan dengan situasi-situasi di masa lampau. Ya. Sebetulnya cita negara hukum ini untuk pertama kali dimakan oleh Plato, kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles ya. Nanti kita lihat ya, terutama berbicara tentang keadilan sebagai unsur penting dari negara hukum. Nah, menurut Plato ya, Plato ini menulis buku namanya Nomoi. Nomoi itu arti hukum, norma. Ya, menurut Plato, penyelenggara pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Nah, kemudian gagasan Plato ini dilanjutkan Aristoteles. Menurut Aristoteles, ya
negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Jadi sudah maju beberapa langkah ya. Nah, bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikirannya adil dan berkesusilaan yang menentukan baik buruknya satu hukum. Jadi norma keadilan dan kesusilaan itu menentukan jalan hukum. Nah, menurut dia manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Jadi kalau manusia itu bersusila ya, bersusila kemudian berkelakuan baik, maka dia akan menjelma manusia yang bersikap adil. Jadi, nah apabila keadaan semacam ini terwujud, maka terciptalah suatu negara hukum. Karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya berdasarkan rasa keadilan. Jadi sangat apa namanya? Sangat ini sekali ya, sangat menentukan cita-cita keadilan itu. Jadi keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar manusia bersifat adil dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus dididik menjadi warga yang baik dan bersusila. Jadi itu dasar fondamennya, ya, adil dan bersusila. Nah ini yang jadi pemikiran negara hukum ini adalah reaksi dari negara polisi atau polisi state yang mengatakan negara itu hanya bertindak sebagai penjaga malam. Ya, jadi kalau menurut Hans Nowacki, sebagai penyelenggara negara malam penyelenggara kehidupan semua kebutuhan masyarakat, yaitu menurut ini negara hukum ya. Karena itu negara polisi atau polisi stat ini negara yang menyelenggarakan ketertiban dan keamanan serta menyelenggarakan semua kebutuhan warga negara. Oke, nah praktek kekuasaan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintahan Louis ke-14 dari Prancis membawa akibat muncul Revolusi Prancis 1789. Jadi ini adalah munculnya sebagai kritik terhadap pemerintah kesewenang-wenangan muncul negara hukum di Prancis sejak 4 Juli 1789. Ya. Jadi kalau dalam masa sebelumnya yang berperan dalam kenegaraan hanyalah raja dan kaum bangsawan dan para pendeta, maka sejak berakhirnya pemerintahan Louis ke-14, maka sejak itu kaum borjuis mulai memegang peranan dalam kehidupan negara dan semakin lama peran kaum borjuis semakin besar, terutama ketika raja memerlukan dana yang semakin besar untuk membiayai peperangan. Raja ini memerlukan bantuan cukup besar dari kaum borjuis ya. Artinya peranan kaum borjuis dalam mengatur negara semakin besar. Jadi kaum borjuis itu adalah kaum berpunya, kaum pedagang yang punya uang, punya dulu itu cadangan kekayaan itu disebut emas ya. Jadi emas ya, emas. Karena mata uang belum ditentukan pada saat itu. Oke, jadi karena suka perang maka butuh bantuan dana sokongan dari golongan borjuis. Oke. Nah, di dalam kepustakaan hukum Indonesia ini, istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari Rechtsstaat. Nah, istilah Rechtsstaat ini mulai populer di Eropa sejak abad 19 ya. Walaupun sudah lama ya. Rechtsstaat itu atau istilah lainnya dalam bahasa Inggris adalah the rule of law yang mulai diperkenalkan oleh Albert Panisse tahun 1885 dengan judul buku ya, dalam bukunya Introduction to the Study of Law of the Constitution. Dari latar belakang dan sistem yang menopangnya terhadap perbedaan antara konsep Rechtsstaat dengan konsep rule of law. Jadi beda walaupun istilahnya hampir sama ya. Oke. Nah, konsep Rechtsstaat ini lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Sebaliknya, konsep the rule of law berkembang secara revolusioner. Hal ini tampak dari isi atau kriteria Rechtsstaat dan
the rule of law. Kita lihat perbedaannya. Jadi kalau konsep Reichsstaat itu bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law, ya. Ini perbedaannya. Kalau konsep the rule of law bertumpu pada sistem yang disebut common law. Ya, karakteristik civil law yang di dalam Reichsstaat itu adalah administratif. Sedangkan common law karakteristiknya adalah judicial, jadi praktek peradilan. Jadi kalau di dalam Reichsstaat, ya, dengan tradisi civil law, maka konsep menopangnya adalah undang-undang, ya, adanya undang-undang, konstitusi yang berkaitan terus tentang hubungan antara penguasa dan raja, adanya pembagian kekuasaan, diakui dan dilindungi hak kebebasan rakyat. Ini konsep Reichsstaat, ya. Nah, kita lihat. Nah, ciri itu dari Reichsstaat ini tunjukkan adanya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bertumpu prinsip kebebasan dan persamaan. Jadi Reichsstaat ini karena dia reaksi dari perjalanan sejarah negara yang absolut, ya, kekuasaan Louis ke-14 di Prancis dan segala macam. Oke, kemudian bagaimana dengan istilah the rule of law? Ini APDC memberikan penjelasan, ya, sebagai berikut. 3 pilar, ya, 3 arti dari rule of law: supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk megang pengaruh dari arbitrary power dan menyediakan kewenangan prerogatif atau dictionary authority yang luas dari pemerintah. Jadi dia menentang kewenangan yang pertama itu. Ya, kemudian persamaan di hukum, persamaan di hadapan hukum atau pendudukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang akan dilaksanakan order dari court. Ini artinya bahwa tidak ada orang di atas hukum, tidak ada peradilan administrasi negara. Jadi semua orang sama di muka hukum. Kemudian yang ketiga dari the rule of law ini adalah konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, ya, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tapi merupakan konsekuensi dari hak individu yang dirumuskan ditegaskan oleh peradilan. Jadi sekali lagi gitu, ya, dasarnya adalah dia bertumbuh pada praktek peradilan. Oke. Oke. Nah, ini ada pendapat dari Franz Magnus-Suseno, ya, seorang guru besar filsafat dari UI. Dia mengatakan ada 4 alasan untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum. 4, ya. Jadi pertama, kepastian hukum harus jelas, ya, kepastian hukum. Misalnya dasar orang dituntut apa, tuntutan berlaku yang sama. Misalkan seseorang pelanggar lalu lintas, semua berlaku untuk warga negara. Legitimasi demokrasi, ya. Jadi penting demokrasi. Kemudian tuntutan akal budi. Jadi berdasarkan akal budi manusia, ya. Oke, dalam konsep ilmu hukum atau negara hukum itu ada beberapa tipe. Pertama, tipe negara konsep negara hukum liberal, ya. Jadi konsep negara hukum liberal ini diperkenalkan oleh Immanuel Kant, ya, seorang filsuf. Ya, dalam karyanya ini filsuf Jerman, Metaphysik, Ansprechgründe der Rechte. Jadi tipe negara hukum liberal ini mengendaki agar negara berstatus pasif. Artinya bahwa negara tunduk pada peraturan-peraturan negara. Ya, dia bersifat pasif. Penguasa dalam bertindak sesuai dengan hukum. Ya. Kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan dikuasai ada satu persetujuan dan bentuk hukum dalam bentuk hukum serta persetujuan yang menguasai penguasa. Jadi sama kayak tadi, ya, ada perjanjian antara masyarakat dan negara, ya. Nah, dia juga menyinggung kaum borjuis. Kaum borjuis dia mulai berperan, memegang peran penting, ya. Jadi menurut Immanuel Kant, kaum borjuis menginginkan agar hak dan kebebasan pribadi masing-masing tidak diganggu,
mereka tidak ingin dirugikan. Yang mereka inginkan adalah penyelenggaraan perekonomian atau kemakmuran diserahkan kepada mereka dan negara jangan turut campur dalam hal ini. Jadi ini semacam kembali kepada partisipasi kelompok berjuang dalam pembangunan ekonomi. Nah, diminta negara menjauhi dari kegiatan perekonomian. Ya, ini yang sekali lagi kaum borjuis ya, atau dalam konsep negara hukum liberal ini menghendaki negaranya menjaga ketertiban saja. Ini fungsi negara menurut kaum borjuis adalah menjaga tata tertib dan keamanan. Ya. Karena itu negara disebut sebagai negara penjaga malam. Ya. Jadi siang tidak hadir negara, siang itu urusan dagang, ya, urusan perekonomian yang dilakukan oleh kaum borjuis. Dan terkenal dengan satu slogan, ya, laissez-faire, laissez-passer. Jadi siapa yang kuat dia menang. Ya, jadi ini ajas dari persaingan ekonomi liberal. Ya, oke. Jadi kepentingan masyarakat itu tidak perlu menjadi perhatian dari kaum liberal karena mereka berdagang aja. Ya, oke. Kemudian kita lihat konsep berikutnya adalah konsep negara hukum formal. Ya. Negara hukum formal yaitu negara hukum yang mendapat kepenguasaan dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formal ini disebut pula dengan negara demokratis yang berdasarkan negara hukum. Ini yang penggagasnya adalah Rousseau dan Stahl ya. Jadi unsur-unsurnya negara hukum formal pertama adalah adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Sama kayak tadi hukum material. Kemudian penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika, pemulihan kekuasaan. Jadi antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus berpisah. Kemudian pemerintahan dasarnya pada undang-undang. Penting artinya pemerintah itu bertindak ada dasar legalitas. Ya. Kemudian adanya peradilan administrasi. Jadi kalau menurut 4 unsur di atas, ya menurut Stahl, negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan kekuasaan negara dalam bentuk undang-undang. Jadi hanya mengedepankan aspek formal, yang penting ada undang-undang. Ya. Nah, konsep Stahl ini adalah merupakan penyempurnaan dari konsep negara hukum liberal. Oke. Nah, jadi perhatian karena formal bisa juga aturan diatur, ada perlindungan warga negara, tapi diperintah secara otoriter ya, secara diametral gitu. Konsep berikutnya adalah konsep negara hukum material. Ya, konsep hukum negara material sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari konsep negara hukum formal. Jadi apabila pada negara hukum formal tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku ajas legalitas, maka dalam hukum material tindakan dari penguasa itu dalam hal mendesak demi kepentingan warganya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlakunya ajas oportunitas. Jadi walaupun ada peraturan, tapi penguasa dalam konsep negara hukum material bisa menyimpangi ya undang-undang itu kalau dalam hal mendesak. Ya, perkembangan masyarakat serta kebutuhan masyarakat tidak hanya diatur dalam formal, tapi juga harus dalam prakteknya ya dilaksanakan secara lebih baik. Nah, tadi disebut negara bisa menyimpang dari aturan itu dikenal sebagai diskresi atau pres air mission. Jadi hak negara dalam situasi yang darurat bisa menyimpangi undang-undang. Misalnya dalam hal terjadi bencana besar, ya, bencana misalnya meletusnya gunung, ya gempa bumi segala macam,
Ya katakanlah alokasi anggaran tidak ada untuk keperluan itu karena orang tidak berharap gempa. Tapi negara bisa menyimpangi dengan persetujuan dari parlemen terhadap penggunaan anggaran negara. Itu disebut press arrangement ya. Oke. Oke, perkembangan dari praktek ini juga penting juga kita lihat ya, bahwa di dalam praktek negara hukum di negara-negara barat telah mengubah pengertian ajas legalitas yang semula diartikan sebagai pemberitaan berdasarkan undang-undang, wetmatik panhet bestur, menjadi pemberitaan berdasar hukum, rehmatik panhet bestur. Ya. Perubahan pengertian dari wetmatik ke rehmatik menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat. Ya, rakyat tidak terlalu konfrontatif terhadap kekuasaan penguasa, melainkan sudah berubah menganggap pemerintah sebagai partner untuk mencapai tujuan yaitu kemakmuran. Selanjutnya dalam pragmatik panhet bestur masih temui hambatan-hambatan untuk mencapai kehidupan yang nyaman seperti diinginkan manusia, terutama di Eropa Barat. Maka usaha pergeseran nilai dari legalitas yang longgar bagi pragmatik panhet bestur. Jadi sekali lagi pemerintah tidak kaku di dalam menjalankan pemerintahan ya, ada namanya press arrangement atau menyimpang dari pegawai. Pada konsep negara kemakmuran atau state ini negara mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat. Dalam negara kemakmuran ya adalah satu alat untuk mencapai kemakmuran rakyat. Di sini negara aktif dalam menyelenggarakan kemakmuran warganya untuk kepentingan seluruh rakyat negaranya. Jadi pada tipe negara kemakmuran ini tugas dari negara semata-mata menyelenggarakan kemakmuran rakyat semaksimal mungkin. Ini yang pergeseran itu ya. Kemudian ada juga konsep social legality. Ini konsep yang terjadi di negara-negara Soviet, tapi nggak terlalu berlaku lagi pada saat ini ya, karena dianggap Soviet sudah runtuh, kemudian Kuba kemudian mulai menjadi kapitalis, Cina juga kapitalis, soal sistem politik komunis ya. Jadi kebebasan dan itu tidak ada di negara ini konsepnya. Nah, ini macam-macam ya. Oke, yang juga konsep negara yang lain adalah konsep negara menurut Al-Quran dan Sunnah. Ini tradisi yang dijalankan di zaman Nabi Muhammad dan kemudian dipraktekkan di beberapa negara Islam ya, yang menjadikan Islam sebagai dasar negara dan segala macam. Ini yang penting juga ya. Pada pendapatnya Ibnu Khaldun ya mengatakan bahwa ada dua macam bentuk negara ya. Menurut Ibnu Khaldun yaitu siasa dinaya dan siasa akli ya. Jadi ciri pokok yang bedakan di antara kedua ini adalah demokrasi adalah pelaksanaan hukum Islam syariah dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Ya, dalam demokrasi Islam baik syariah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, keduanya berfungsi dan berperan dalam masyarakat ya dalam negara. Sebaiknya pada demokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran. Jadi ada percampuran ya antara pemikiran manusia dengan katakanlah sumber-sumber ajaran dari agama, yaitu Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi demokrasi Islam itu memiliki prinsip-prinsip umum seperti kekuasaan sebagai amanah. Ya kan selalu kan kalau kita dengar pejabat kita, ini kekuasaan amanah ya. Kemudian adanya pengakuan, ya adanya musyawarah. Jadi segala sesuatu diterapkan berdasarkan musyawarah, ya pengambilan keputusan bersama. Ada keadilan, ini penting keadilan dari Nabi kan bersumpah ya untuk keadilan dia akan mengorbankan termasuk putrinya apabila dia mencuri maka dipotong tangan atau akan dikenakan hukuman. Dan adanya persamaan. Ya, kalau kita lihat dalam praktek ya dalam kehidupan sehari-hari misalnya bagi seorang Muslim ya dalam kehidupan katakanlah ibadah di masjid siapa yang datang duluan itu dia yang duduk di depan bukan raja yang duduk di depan siapa aja mungkin pada saat peraturan kenegaraan memang diberikan tempat ya beberapa sub di depan beberapa tempat di depan bagi pejabat
Dan kemudian pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, ini penting. Ya. Kemudian peradilan bebas, sejarah Islam sangat kuat dengan peradilan bebas, termasuk dalam beberapa contoh konkret, misalnya ketika Khalifah Ali itu kehilangan baju besinya, ya. Kemudian dia memperkarakan ke hadapan hakim. Sebetulnya dia yakin betul pencuri baju besi itu adalah orang yang dihadapkan dalam pengadilan. Tapi Khalifah Ali tidak bisa, ya, tidak bisa memberikan perintah kepada hakim agar baju besi diserahkan pada dia dan kemudian dihukum. Jadi dia ikut aja karena tidak ada bukti tentang pencurian baju besi itu. Kemudian hakim memutuskan baju besi itu bukan milik Ali tapi milik yang mencuri itu, mencuri orang yang bawa itu. Akhirnya Ali tunduk pada putusan hakim. Tapi orang yang bersangkutan yang mencuri kemudian berbalik arah. Dia menyerahkan kepada Ali, dia mengatakan, ya, ini bajunya Sayyidina Ali, baju Khalifah Ali. Ya, kemudian sejak saat itu dia mengakui, ya, dan memeluk agama Islam. Jadi dilihat konsep peradilan bebas itu ada dalam. Kemudian perdamaian, ya. Konsep perdamaian diterapkan dalam lapangan kehidupan di masa Nabi, ya, dan selanjutnya masa sahabat. Kemudian kesejahteraan dan ketaatan rakyat. Ini yang menurut saya ini yang dasar-dasar. Selebihnya bisa dibaca sendiri, ya. Oke, bisa dibaca sendiri bahan-bahan ini. Oke, nah kemudian negara hukum Indonesia, ya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum, ya. Sebagai dimuat dalam penjelasan. Sekarang penjelasan tidak ada, sekarang dirubah, dimasukkan ke dalam pasal 1 ayat 3 yang katakan Indonesia negara hukum. Oke, ini yang menurut saya ini. Oke, ini materi terakhir, ya, materi yang terakhir kuliah hari ini. Saya berharap bisa ini kan, dan kemudian, ya, saya kira